Pertumbuhan dan perkembangan adalah istilah yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun tampak sudah sangat familiar di telinga kita, namun masih ada saja yang tidak mengetahui dengan jelas perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Jadi, membahas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan menjadi hal yang relevan untuk disampaikan agar kita tidak keliru. Jika dilihat secara sekilas, bisa dikatakan bahwa dari redaksi penulisannya, kedua istilah tersebut sudah cukup jelas berbeda. Selain itu, jika ditelaah dengan lebih dalam, maka akan didapatkan makna dari pertumbuhan dan perkembangan yang saling berbeda satu sama lain. Diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua kata yang bisa digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang dimaksud adalah bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang industri, dan beberapa bidang lainnya. Lalu, apa sebenarnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Untuk bisa mengetahui secara jelas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, maka kita perlu memahami dulu pengertian dari masing-masing kata tersebut. Ya, membahas pengertian adalah hal dasar yang sangat penting untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu hal. Nah, pengertian pertumbuhan nih. Secara umum pertumbuhan bisa diamati dengan jelas. Misalnya saja ketika kamu memiliki seorang bayi, maka kamu bisa melihat bagaimana ia tumbuh, terkhusus pada perubahan bentuk tubuh dan fisik yang ia miliki. Perubahan tersebut bisa diamati mulai dari tubuh yang semakin memanjang dan membesar, serta beberapa hal lainnya. Selain itu, pertumbuhan memiliki waktu yang cenderung terbatas atau memiliki jangka yang pendek. Biasanya waktu pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi oleh usia dan juga kemampuan objek tersebut untuk tumbuh. Coba kamu perhatikan bahwa pada manusia dengan umur sekitar 21 hingga 25 tahun, maka ia akan cenderung lebih susah untuk tumbuh, dengan sedikit kemungkinan bisa tumbuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian dari pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Sebagai tambahan, pertumbuhan akan sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam yang terjadi pada suatu objek yang bertumbuh. Nah, sekarang pengertian perkembangan nih. Hal dasar terkait perkembangan yang perlu diketahui adalah perkembangan memiliki sifat kualitatif. Artinya semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya disebut dengan perkembangan. Dari pengertian ini, perkembangan memiliki range yang lebih luas daripada pertumbuhan. Sebenarnya pertumbuhan juga masuk dalam nilai perkembangan. Contoh dari perkembangan ini adalah semisal kamu memiliki seorang bayi. Pada awalnya bayi tersebut hanya bisa tidur terlentang tanpa melakukan apa-apa. Namun seiring waktu ia bisa berjalan, maka perkembangan terjadi. Sang bayi yang tadinya hanya bisa tidur saja sehingga bisa bergerak, merangkak hingga berjalan. Itu adalah bukti sebuah perkembangan. Nah, pada saat bayi berkembang tersebut, maka terjadi pula secara bersamaan sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertambahan tinggi dan besar pada bayi tersebut. Hal lain terkait perkembangan adalah jangka waktu. Dalam hal ini, perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah mengapa pertumbuhan dan perkembangan dari masing-masing organisme berbeda-beda. Nah, kondisi tersebut bisa muncul karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah: yang pertama, nutrisi. Salah satu faktor yang paling penting dan akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah nutrisi. Makanan yang dikonsumsi atau didapatkan oleh suatu organisme akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan yang akan mereka rasakan. Dalam hal ini, jika nutrisi dari makanan tersebut baik dan cukup, maka pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi dengan cepat dan hasilnya pun akan maksimal. Namun, jika sebaliknya nutrisi yang didapatkan kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan tersendat dan hasilnya akan kurang baik. Yang kedua yaitu kondisi psikologis. Faktor lain yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah kondisi psikologis.
Perlu diketahui bahwa kondisi psikologis ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Jika kondisi psikologis organisme tersebut baik, maka suatu organisme akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kuat dan sehat. Namun, jika kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan akan lemah dan cenderung tidak baik. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini, lingkungan yang baik akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang baik pula. Kamu bisa melihat bagaimana lingkungan kini membentuk pola pikir anak-anak, baik di kota maupun di desa. Yang keempat, biologis. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan sangat dipengaruhi oleh faktor biologis. Dalam hal ini, jika seseorang berasal dari keturunan yang genetika yang baik, maka ia akan terlahir dan tumbuh serta berkembang dengan baik pula. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan karena beberapa faktor lainnya, kondisi ini tentu bisa dikatakan semi mutlak. Artinya, ketiga faktor awal boleh jadi bisa diubah dengan mudah untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Namun, jika sudah masuk ranah genetika, maka perubahan cenderung akan lebih susah untuk dilakukan.